Hai, selamat datang di Mitul Story. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1940-an. Terlihat tentara sedang patroli dan berjaga-jaga di atas gedung. Seorang wanita terlihat dihampiri oleh dua tentara dan kemudian ditangkap. Scene beralih ke tahun 1941. Terlihat wanita yang sama sedang berjalan menuju bar. Kemudian duduk di sebelah seorang laki-laki dan berbincang-bincang. Wanita tersebut terlihat diminta bernyanyi oleh pria tersebut. Adegan berpindah ke sebuah kantor yang terlihat milik salah satu pemimpin Nazi yang bernama Joseph. Wanita tersebut yang rupanya bernama Elizabeth, yang di film ini akan sering disebut sebagai Axis Sally, sedang diwawancarai oleh Dr. Joseph. Dan Dr. Joseph menjelaskan cara kerja mereka dengan menggunakan propaganda. Elizabeth terlihat sedang melakukan rekaman untuk sebuah stasiun radio Nazi yang disiarkan setiap hari. Berpindah lagi ke masa depannya pada tahun 1948. Terlihat Elizabeth dibawa turun dari pesawat dan dibawa ke pengadilan atau penjara. Seorang pengacara yang bernama James mendatangi penjara tempat Elizabeth dipenjara dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacaranya. Pengacara tersebut memberitahukan kepadanya bahwa dia dituntut dengan 8 tuduhan pengkhianatan dan dia diminta untuk dijatuhi hukuman gantung. Sesaat setelah James keluar dari penjara, dia dihampiri oleh seseorang yang menginfokan bahwa asisten pengacaranya yang bernama Tommy masuk penjara karena melakukan tindak kekerasan, dan dia menawarkan diri untuk menggantikan Tommy sebagai asisten pengacaranya James. James kemudian menerima pria yang bernama Billy tersebut untuk membantunya dan memintanya datang saat sidang pengadilan nanti. Dan sidang terhadap Elizabeth atau Axis Sally pun dimulai. Sidang ini dilakukan untuk menentukan apakah Axis Sally adalah seorang pengkhianat atau bukan. Terlihat jaksa penuntut memberikan pendapatnya tentang Axis Sally sebagai pengkhianat dan bagaimana dia membantu Nazi Jerman. Dan kemudian giliran dari pihak Axis Sally untuk memberikan pernyataannya juga. Sidang perdana pun kemudian selesai. Terlihat James berbincang dengan Billy tentang Axis Sally dan bagaimana dia hanya ingin menjalani pekerjaan ini seperti biasa dan tidak mau banyak berurusan dengan Elizabeth dengan melimpahkan semua pekerjaannya kepada Billy. Film kembali mundur ke tahun 1941. Sebelumnya, teman-teman harap maklum ya, film ini memang diperlihatkan maju mundur agar kita bisa mengerti latar belakang kenapa Elizabeth disebut pengkhianat. Terlihat Elizabeth sedang bersiap untuk siaran radio. Tetapi sebelum siaran dimulai, dia ditangkap oleh dua prajurit dan dibawa ke kantornya Dr. Joseph, petinggi yang di awal cerita terlihat sedang mewawancari Elizabeth. Dr. Joseph menjelaskan kepada Elizabeth bahwa Amerika adalah negara yang buruk dan tidak baik dan tidak perlu didukung. Dia meminta Elizabeth untuk menetap di Jerman dan tetap membantu dan bekerja untuk Jerman. Elizabeth diminta menandatangani sebuah surat sumpah untuk setia apabila ingin tetap hidup dan tinggal di Jerman. Kembali lagi ke masa depan, terlihat Billy mengunjungi Elizabeth di penjara untuk berbicara dengannya. Elizabeth terlihat marah karena pengacaranya James terlihat tidak mau membantunya dalam persidangan, dan Billy tidak bisa membantu apa-apa. Billy kembali ke kantornya dan melaporkan pertemuannya tadi kepada James. Sidang kedua dimulai. Terlihat pengacara penuntut sedang memutarkan sebuah rekaman suara Elizabeth yang dulu pernah diperdengarkan di radio. Terlihat Elizabeth menyebarkan propaganda agar mental para prajurit Amerika turun dan supaya mereka menghindari perang dengan Jerman. Elizabeth kembali dipanggil ke ruang Dr. Joseph. Sepertinya Elizabeth terlihat melewatkan beberapa kalimat penting saat menyiarkan berita di radio. Dan hal tersebut membuat Dr. Joseph memperingatkannya. Elizabeth kemudian dilucuti pakaiannya dan kemudian dipaksa celap-celup olehnya. Max yang rupanya pasangan dari Elizabeth memberikan sebuah ide, yaitu melakukan kunjungan ke kamp tawanan perang, mewawancarai para tentara Amerika, dan berusaha menunjukkan bahwa Jerman memperlakukan orang Amerika dengan baik, yang sebenarnya juga adalah sebuah wujud dari rencana propaganda mereka. Kembali ke momen sidang. Terlihat James sedang mewawancarai salah satu saksi, yang juga adalah tentara yang pernah Elizabeth wawancarai dulu.
Juga terlihat pengacara penuntut melakukan wawancara juga terhadap tentara-tentara lainnya, yang juga pernah diwawancarai oleh Elizabeth di kamp tawanan perang dahulu. Tentara tersebut menyatakan bahwa apa yang direkam dan apa yang disiarkan di radio adalah berita yang berbeda. Mereka dibuat seolah-olah menyatakan kalau mereka malu karena Amerika mengikuti peperangan ini, karena ini adalah peperangan yang sia-sia. Setelah sidang selesai, terlihat Billy dan James berdebat. Billy menyatakan bahwa Elizabeth sebenarnya tidak bersalah dan hanya digunakan sebagai alat oleh Jerman untuk melakukan propaganda. Sedangkan James menyatakan bahwa hidup tidak sesederhana itu, karena Amerika butuh orang yang disalahkan atas semua perang dan malapetaka yang sudah terjadi. James memarahi Billy dan meminta Billy untuk menuruti saja semua perintah dia apabila masih ingin bekerja dengan James. Billy terlihat kembali ke penjara untuk mengunjungi Elizabeth dan menyatakan bahwa Billy sebenarnya mendukungnya dan juga mendengarkan siaran radionya waktu dulu. Scene berpindah kembali ke masa lalu. Terlihat Elizabeth mendatangi sebuah acara untuk melakukan sebuah pertunjukan dan bernyanyi di acara tersebut. Setelah acara selesai, terlihat Elizabeth dipanggil kembali ke ruangan Dr. Joseph dan adegan celap-celup pun terjadi. Saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba Elizabeth mengeluarkan pistol dan berusaha menembak Dr. Joseph. Tetapi sayangnya pistol yang digunakan kosong. Untungnya Dr. Joseph tidak membunuhnya dan mengusirnya keluar. Kembali ke masa depan, Elizabeth dikunjungi oleh James, yang sepertinya diminta datang, karena Elizabeth sepertinya punya bukti yang kuat, agar dia bisa memenangkan persidangan tersebut. Elizabeth memberikan sebuah informasi mengenai bagaimana dia mencoba untuk membunuh Dr. Joseph. Tetapi, tidak ada bukti ataupun saksi yang bisa membantu untuk membuktikannya. Elizabeth menyatakan bahwa semua yang dia lakukan untuk Jerman waktu itu hanyalah agar dia bisa bertahan hidup dan tidak dibunuh oleh mereka. Sidang kembali dimulai dan memperlihatkan beberapa saksi saat Elizabeth dan beberapa orang melakukan drama yang disiarkan oleh Jerman waktu dahulu. James berusaha menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh Elizabeth adalah hanya sebuah jalan agar dia bisa bertahan hidup dan tidak dibunuh atau dimasukkan ke kamp konsentrasi. Propaganda oleh Jerman yang disiarkan berita radio tetap berlanjut. Dan seperti biasa, Elizabeth membacakan berita yang isinya setengah kebenaran dan disisipkan oleh kalimat-kalimat propaganda agar Amerika tidak melakukan perang dengan Jerman. Kembali lagi ke ruang sidang. Terlihat Elizabeth yang sedang diwawancarai oleh pengacaranya dan juga pengacara penuntut. Adegan berpindah kembali ke masa lalu. Terlihat Max, pasangan dari Elizabeth, sudah sekarat karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya, dan kemudian meninggal. Elizabeth kemudian melakukan siaran terakhirnya di stasiun radio, yang kemudian akhirnya tentara Amerika berhasil masuk menyerang Jerman. Sidang kembali berlanjut. Pengacara penuntut terlihat dengan semangat menyatakan bahwa Elizabeth adalah pengkhianat. Pengacaranya kemudian kembali maju dan menyatakan kalau Elizabeth tidak bersalah, karena dia hanya terpaksa melakukan semua siaran dan kalimat-kalimat paksaan pada waktu itu. Karena apabila tidak dituruti, dia bisa saja dihukum mati oleh Jerman pada waktu itu. Eksi Sally hanyalah sebuah persona yang dibuat oleh Jerman dengan memanfaatkan Elizabeth untuk melakukan propaganda. Sidang pun selesai, dan Billy kembali datang mengunjungi Elizabeth di dalam penjara. Sidang terakhir pun dimulai, dan sidang ini adalah sidang yang menentukan apakah Elizabeth bersalah atau tidak terhadap seluruh perbuatannya. Wakil dari para saksi menyatakan bahwa dia tetap bersalah atas salah satu dari 8 tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Elizabeth kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun, dan film pun berakhir. Diperlihatkan beberapa cuplikan dan video asli dari Elizabeth dan Billy Owen asli yang sekarang sudah berumur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa!